kepada murid-muridnya, jangan takut, ini aku, I am. Yesus itu sebenarnya sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan Yahweh sendiri. Dan dia memang sebenarnya adalah Tuhan atau Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia bukan hanya bisa menolong akan kebutuhan kita yang memang kita perlukan dalam hidup sehari-hari, tetapi jauh lebih daripada itu, dia menyelesaikan dan menolong kita untuk masalah hidup kita yang tidak mungkin kita itu bisa selesaikan sendiri. Yaitu tak pernah sendiri. Saya akan dasarkan dari Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6, kita akan membaca ayat 45 sampai 51. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka, yaitu murid-muridnya, mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu berteriak-teriak. Mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Para pemirsa, kemarin saat saya selesai berkhotbah di gereja di tempat saya melayani, di WPC Bull Creek di kota Perth, ada seorang yang baru pertama kali datang, seorang remaja berumur sekitar 17 tahun. Dia mengajak saya berbicara dan dia berkata, "Pak, heran ya, saya ini di tengah-tengah persoalan hidup, saya ini punya teman, punya keluarga, tetapi mengapa saya ini merasa sendiri, merasa lonely, merasa sepertinya saya ini sendirian." Saudara mungkin saudara pernah mengalami hal seperti ini. Berdasarkan Markus pasal 6, 45 sampai 52 ini, kita bisa melihat satu kebenaran bahwa di tengah-tengah persoalan hidup ataupun tantangan, penderitaan yang kita alami, kita bisa pastikan bahwa sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita tidak dibiarkan menghadapinya sendiri. Tak pernah kita dibiarkan sendiri. Nah, mari kita melihat berdasarkan Markus 6 ini, ayat 45 sampai 52, beberapa bukti-bukti bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak pernah dibiarkan sendiri untuk menghadapi tantangan, penderitaan, kesulitan hidup ini. Yang pertama-tama, kita bisa melihat bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan tidak pernah terlepas dari penglihatan atau pengawasan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 48 mencatat, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Sudah di sini dikatakan ketika Yesus melihat pergumulan daripada murid-muridnya yang diombang-ambingkan oleh angin yang besar, angin sakal, di tengah mereka mendayung perahunya di Danau Galilea. Jadi meskipun Yesus ada di darat, berdoa seorang diri, dan murid-muridnya ada di tengah danau, murid-muridnya itu tidak pernah terlepas dari penglihatan atau pengawasan Yesus. Bahkan hal ini bisa kita lihat bahwa di dalam ayat 45, kita tahu bahwa Yesus ternyata yang menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang danau itu terlebih dahulu. Dan dia pasti tahu, dan dia pasti melihat Yesus akan ada badai menerjang mereka. Saudara, kalau saudara pernah ke Israel, beberapa tahun yang lalu saya pernah ke Israel, dan pada waktu kami menginap di sebuah penginapan, di mana dari jendela kamar saya itu terlihat Danau Galilea. Maka
pada waktu saya terbangun sekitar jam 3 pagi. Saya sengaja keluar ke balkon dan saya menyaksikan danau itu sambil membayangkan bahwa 2000 tahun yang lalu murid-murid Yesus pernah diombang-ambingkan di danau ini. Dan dini hari sekitar jam 3, Tuhan Yesus mendatangi murid-muridnya. Karena Yesus melihat pergumulan daripada murid-muridnya. Saudara, kita melihat bahwa di sini murid-murid pengikut Kristus tidak pernah terlepas daripada penglihatan atau pengawasan Kristus. Saudara, ini menjadi suatu penghiburan ya, dan kekuatan bagi kita. Beberapa lama yang lalu saya membaca bahwa di China CCTV itu jumlahnya begitu banyak. Dan bukan hanya begitu banyak, tetapi bisa sampai rekaman CCTV itu kalau di zoom bisa jelas sekali melihat bahkan sampai ke jerawat-jerawat orang. Nah, dengan CCTV itu maka keamanan bisa lebih terjaga. Tuhan kita melihat dan mengawasi hidup kita, itu menjadi satu penghiburan dan kekuatan bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita ada di dalam pengawasan Tuhan kita. Dan bukan hanya itu yang mengembirakan dan membawa kita sukacita, karena ternyata melalui Markus 6, 45-51 ini, 52, kita juga diingatkan bahwa bukan hanya kita tidak pernah terlepas dari penglihatan atau pengawasan Tuhan Yesus, tetapi kita juga tidak pernah terlepas daripada jangkauan Tuhan untuk menolong kita. Jangkauan Tuhan. Ayat 48b. Di situ dikatakan kira-kira jam 3 malam ya, 3 dini hari, Yesus datang kepada mereka, kepada murid-muridnya, berjalan di atas air. Mereka mengira bahwa Yesus adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Saudara-saudara, para penafsir ini memperkirakan jarak antara Tuhan Yesus berdoa di bukit dengan murid-muridnya yang ada di danau, itu sekitar 3 kilometer. Cukup jauh juga ya. Tapi Yesus dapat menjangkau mereka dengan berjalan di atas air. Ini menunjukkan bahwa Yesus ini bukan hanya manusia biasa, tetapi dia itu memang bersifat ilahi dan dia sendiri memang adalah Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan hanya melihat atau mengawasi hidup kita, tetapi dia juga bisa untuk menjangkau, untuk menolong kita. Dan saudara-saudara, kalau kita manusia ini ya, kita bisa mengawasi, bisa melihat, tetapi seringkali tidak bisa apa-apa. Ya, di Ekuador, pada waktu COVID kemarin, sekolah-sekolah itu dijalankan lewat Zoom. Dan juga di Indonesia ya, dan di mana-mana tempat banyak yang melalui Zoom, sekolah-sekolah. Nah, pernah terjadi di Ekuador itu, sekolah sedang berlangsung untuk anak kelas 5 atau 6, pakai Zoom, di tengah-tengah gurunya sedang ngajar, itu kan antar murid itu bisa lihat wajahnya ya. Nah, ternyata ada seorang murid perempuan yang sangat mungkin ya lagi ditinggal oleh orang tuanya, jadi di rumah sendirian. Dia menatap begitu, ternyata teman-temannya melihat, karena murid itu kan sambil melihat pelajarannya ya. Dia tidak melihat ke laptopnya, dia melihat ke pelajarannya sambil mendengarkan gurunya itu mengajar. Ternyata murid-murid yang lain itu melihat ke laptop dan melihat bahwa di belakang anak perempuan itu ada 2 pencuri yang masuk ke rumah perempuan itu dan mengambil beberapa barang ya, ada laptop tuh diambil. Lalu mereka setelah ngambil itu mau keluar begitu, beberapa murid yang melihat itu, mereka melihat tapi nggak bisa apa-apa kan. Nah, Tuhan kita tidak demikian. Dia melihat, dia bisa menjangkau kita. Dan bukan hanya menjangkau kita, tetapi memang yang berikutnya lagi, kita bisa melihat bahwa kita tidak pernah sendiri karena Tuhan selalu mengawasi, melihat kita, dapat menjangkau kita, dan dia pasti menolong kita. Dia pasti juga menolong kita. Di dalam ayat 50 dan 51, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia
naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah, mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara-saudara, dalam keadaan murid-murid seperti apa Tuhan Yesus itu menolong murid-murid? Bukan dalam keadaan mereka itu sedang imannya kuat. Mereka justru ketakutan, mereka berteriak-teriak, pikirnya Yesus itu adalah hantu, dan bahkan di dalam ayat 52 dikatakan hati mereka masih degil, masih bodoh, masih tidak mengenali kebenaran dengan jelas. Tapi ternyata Tuhan itu mau menolong umatnya di tengah kelemahannya. Makanya kita bisa melihat di dalam Roma 5 ayat 6-10 dicatat di sana bahwa ketika kita umat Tuhan itu masih lemah, masih hidup dalam dosa, masih seteru, Kristus itu sudah mati bagi kita. Jadi ini pertolongan yang puncak itu diberikan saat kita ini masih lemah, masih berdosa, bahkan menjadi musuh atau seteru Allah. Apalagi tatkala kita orang-orang yang mau hidup bagi Tuhan, maka akan ada pertolongan Tuhan yang pasti menyertai setiap kita orang yang percaya kepadanya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca satu kisah tentang seorang ibu atau seorang wanita yang bekerja di satu perusahaan. Nah, singkat cerita, dia bekerja di situ bersama ratusan karyawan-karyawati lainnya. Satu kali jam kantor kerja selesai itu mereka semua kan harus keluar ya. Mereka semua harus keluar. Ibu itu lupa ada sesuatu yang harus diambil di suatu ruangan freezer begitu ya, yang besar. Nah, dia masuk, dia mau ngambil barang. Tapi ternyata waktu dia masuk, diambil barang, dia nggak bisa keluar karena ternyata tertutup begitu, terkunci. Dan itu kedap suara. Dia juga nggak bawa handphone karena semua memang harus diserahkan. Jadi dia mau berteriak, orang nggak dengar. Di situ dia minta tolong kepada Tuhan. Dia mohon Tuhan menolong dia. Nah, heran, karena dia ini suka kalau datang itu menegur satpam. Sore itu satpamnya itu tahu bahwa orang yang biasa menegur dengan ramah dan senyum kepada dia itu kok dia belum lihat. Jadi dia coba untuk mencari satpam itu. Dan bertemu pada waktu dia buka di freezer yang besar, menyelamatkan ibu itu. Ibu itu kemudian bersaksi bahwa dia sungguh percaya bahwa pertolongan Tuhan itu nyata. Dan saudara, pertolongan Tuhan mungkin bentuknya bisa berbeda-beda ya, tidak persis seperti yang dialami ibu ini. Tetapi yang pasti bagi kita yang percaya Tuhan Yesus Kristus, kita itu mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa, yaitu pertolongan yang sudah menyelesaikan akan masalah terbesar kita, yaitu dosa dan murka Allah terhadap manusia berdosa. Makanya kita bisa melihat bahwa tatkala Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan takut, ini aku, I am. Yesus itu sebenarnya sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan Yahweh sendiri. Dan dia memang sebenarnya adalah Tuhan atau Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia bukan hanya bisa menolong akan kebutuhan kita yang memang kita perlukan dalam hidup sehari-hari, tetapi jauh lebih daripada itu, dia menyelesaikan dan menolong kita untuk masalah hidup kita yang tidak mungkin kita itu bisa selesaikan sendiri, yaitu masalah dosa yang berakibat kepada kematian, maut, dan hukuman kekal di neraka, menerima murka Allah. Tidak ada manusia yang bisa untuk menolong diri sendiri karena di surga, di dalam kehidupan kekal, syarat Tuhan itu sempurna dan tidak ada manusia yang sempurna. Semua pernah berbuat dosa, termasuk saudara dan saya. Untuk itulah maka pertolongan Tuhan Yesus Kristus itu menjadi pertolongan atau jalan keluar satu-satunya untuk kita bisa diselamatkan, karena tatkala kita percaya Tuhan Yesus, hukuman atas dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Yesus menggantikannya di atas kayu salib. Dan biarlah kebenaran ini menolong dan menghibur, menguatkan setiap kita yang menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Ingat, kita tidak pernah sendiri. Penglihatan, pengawasan Tuhan ada dalam hidup kita. Jangkauan Tuhan menjangkau kita. Dan pertolongannya pasti bagi kita orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati setiap saudara.